di persidangan nanti. Kami sudah ada hal-hal yang kami ambil, langkah-langkah yang memang akan menjurus kepada audit itu, ya. Langkah-langkah real secara hukum, ya, bukan kami curhatnya di publik. Ya, tapi artinya wajar kami minta pertanggungjawaban dan kemudian kami akan menjadikan itu menjadi satu bentuk formulasi hukum formal yang mungkin itu akan menjadi sesuatu yang menjadi satu hal yang menjadi item dalam persoalan yang ada saat ini. Jadi bukan hanya sekedar omong-omong, ya. Perihal haters Bang, mungkin kan Korobin sempat dibilang pencitraan lah pas perayaan ulang tahunnya, bahkan ada beberapa orang yang terus menghujat Korobin. Mungkin sempat cerita gak sih Bang nanti bakal ke ranah hukum ke gimana? Nggak ada, Ruben kan sudah tahu gitu loh, ya. Namanya orang yang udah benci kita, ya pasti akan benci kita terus. Apapun yang kita sampaikan nggak akan masuk ke dalam akal sehat mereka, ya. Tapi orang yang memang paham kita nggak perlu menjelaskan sesuatu, pasti mereka paham apa yang menjadi situasi kita. Ya, jadi itu mah nggak perlu diurus gitu artinya, ya. Artinya ya mungkin ada sebagian orang juga yang menyuarakan kebencian itu juga mungkin memang dia dibayar untuk menyuarakan kebenciannya, kayak kata Ruben, kan kita kan nggak bisa juga halangi orang yang mencari nafkah, kan begitu, ya. Sampai postingan Ruben kalau nggak salah kan dia juga ngomong nggak begitu, buzzer ini nggak libur juga ya, dia 17, jadi ya artinya kan ya namanya orang cari nafkah kan nggak ada masalah lah, walaupun dia menyangkal, ya dia tahu, dia yang tahu dengan Tuhan, kan begitu artinya. Bang, kemarin kan gagal Bang sama anak-anak, mungkin ada perayaan lagi nggak sih Bang di Jakarta gitu, quality time gitu sama anak-anak? Saya rasa sepanjang perspektif kita masih digantungkan kepada perspektif yang di luar apa yang disepakati, nggak ada gunanya. Artinya itu kita bikin perayaan lagi di Jakarta, mengundang anak-anak lagi, sementara anak-anak itu masih dalam kekuasaan ibunya yang mendapatkan hak asuh, dan ibunya masih memiliki perspektif dan kacamata yang tidak sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Akta 39. Pasti kan tetap aja boleh, tapi padahal di dalam akta itu kan tidak ada artinya itu syarat. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi artinya kita buat apa lagi bikin suatu acara yang kita tahu bahwa anak-anak itu menjadi sesuatu yang mustahil untuk diberikan bertemu dengan ayahnya tanpa syarat sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Akta 39. Bang, soal Akta 39 itu kan itu bentuk kesepakatan kan Bang? Maksudnya artinya ketika kesepakatan itu tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, itu ada sanksi kah atau dampaknya dijelaskan di situ juga sih maksudnya Bang? Ya nggak ada sih sebenarnya sanksi-sanksinya, ya, karena kan memang itu kesepakatan. Cuma memang secara hukum suatu perjanjian yang tidak ditepati, maka orang tersebut kan sudah melakukan yang namanya ingkar janji, ya, wan prestasi, ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau memang misalnya kita gali lebih jauh, meskipun mungkin tidak langsung ada korelasinya, kan banyak juga artinya jurisprudensi Mahkamah Agung dan juga tulisan-tulisan yang lain mengenai masalah bahwa seseorang itu tidak bisa kita katakan wan prestasi atas suatu perjanjian kalau kita pun telah terlebih dahulu sudah melakukan yang namanya wan prestasi, kan begitu, ya. Nah, meskipun tidak secara langsung ada korelasinya dalam perjanjian ini, kan begitu ya, tapi kan secara norma atau secara kepatutan ya harusnya kan kita tidak teriak bahwa orang itu sudah lalai untuk melakukan kewajibannya, sementara kita terlebih dahulu lalai untuk melakukan kewajiban kita. Karena kalau kita lihat periode akta itu dibuat kan di Juni 2024, ya. Di 2024 Juni sampai 2025 akhir ini kan Ruben masih menjalankan semua kewajibannya seperti apa yang tertuang dalam akta tersebut, ya. Meskipun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, seperti misalnya biaya pemeliharaan dan pendidikan nafkah anak itu kan harusnya didiskusikan dulu, tapi tidak. Ini kan dijalankan sama Ruben utuh dari mulai 2024 Juni sampai Desember akhir, kan begitu. Tapi apakah pihak sana melaksanakan kewajibannya memberikan 2-3 hari berkumpul? Kan enggak juga. Nah, kami enggak juga bilang hal-hal macam-macam gitu, ya. Nah, justru yang muncul macam-macam kan mereka dengan mengatakan bahwa kami sudah tidak dibayar nafkahnya. Nah, padahal kalau kita bicara mengenai masalah siapa sih yang pertama kali mengingkari perjanjian itu, kan begitu. Sama juga seperti siapa sih sebenarnya yang preskon gitu loh. Tapi kan tetap aja gitu di mata sebagian orang, ya, pokoknya yang salah RO.
Yang salah pengacaranya RO, ya nggak apa-apa. Mumpung ngomong tuh belum bayar, ya nggak dikenai pajak, ngomong aja apa-apa gitu loh. Cuma hati-hati, karena bisa saja suatu saat omongan kita, komentar kita akan berbuah masalah hukum, kan begitu ya. Itu yang perlu dijaga. Jangan sampai itu menjadi suatu hal yang menjadi suatu masalah hukum di kemudian hari. Oke, cukup.